Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan coba membahas dan mengerjakan tryout paket 1 pada program Google Master Trainer level 2. Oke, kita coba membuka akun Google Belajar kita. Ya, ini ya. Oke, akun Google kita lihat. Oh, salah Bapak Ibu, mohon maaf. Buka. Oke. Layout ujian praktek 1 Google Master Trainer level 2. Nah, pada layout ujian praktek 1 ini ada beberapa pengerjaan. Yang pertama tentang Google Drive, yang kedua Google Dokumen, yang ketiga tentang Blogger, keempat Google Slide, Google Keep, Jamboard, dan Google Site. Oke, pada video kali ini kita akan membahas hanya pada Google Drive dan Google Dokumen agar lebih mudah dipahami dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat bagaimana membuat pintasan di Google Drive. Oke, bagaimana membuat pintasan? Nah, buka, dibagikan kepada saya, klik kanan di file yang dibagikan dengan saya dan pindahkan file yang dibagikan orang lain folder yang Anda miliki di drive. Nah, oke, kita coba buka di drive saya. Oke, kita buka di drive saya. Kita lihat yang dibagikan kepada saya. Yang dibagikan kepada saya. Oke, ada beberapa. Oke. Nah, sebelumnya, bagaimana cara kita membagikan file kepada orang lain? Ini kita tutup dulu, kita mempraktekkan sekaligus bagaimana cara membagikan file kepada orang lain. Kita misalkan saya mempunyai akun pribadi. Oke, kita buka Google Drive saya. Jadi, oke, kita lihat Google Drive. Nah, oke, saya punya tugas. Nah, ini dia, misalkan kita klik. Nah, tugas ini misalkan adalah tugas dari yang saya kerjakan, ingin saya bagikan kepada orang lain, maka bisa kita lakukan klik bagikan. Nah, kalau ingin kita bagikan, bisa kita tambahkan pada orangnya langsung. Jika tidak ada di sini, kita bisa tambahkan ke ketik orang yang kita tuju. Ya, bagikan. Oke, ini kita ketik. Nah, pelan di sini saya memberikan kepada 21. Nah, kalau kita ingin memberitahu orangnya, biarkan ini tercentang. Kalau tidak, kita tulis saja. Oke, kita berikan. Nah, 21 ini yang akan kita berikan adalah sebagai editor. Kita bagikan. Oke, selesai. Kita coba lihat pada dan kita lihat di drive dibagikan kepada saya. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi drive tugas abstrak ini sudah diberikan kepada saya. Nah, file ini akan kita pindahkan ke pintasan. Maka klik kanan pada filenya, kemudian tambahkan pintasan ke drive. Klik. Nah, ini akan disimpan di drive saya. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin lebih rinci atau lebih teratur, file ini bisa kita taruh di folder-folder yang sudah kita sediakan, atau biarkan saja kalau kita tidak mengklik di folder ini, dia berada di dalam drive saya. Kita tambahkan pintasan.
Kemudian misalnya kita ulangi, misalkan gambar ini ingin kita pindahkan ke drive kita klik kanan, tambahkan pintasan ke drive saya, klik, kemudian tambahkan pintasan. Oke, gambar ini juga sudah kita tambahkan. Oke, kita cek di drive saya. Nah, Bapak Ibu ya, jika belum kelihatan, ini Bapak Ibu refresh sekali. Jadi biar file tersebut masuk ke dalam drive saya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Irwan tugas abstrak tadi sudah kita dapatkan, dan foto tadi. Nah, ini untuk foto tadi. Nah, untuk penugasan tadi kita kembali, kita klik dibagikan pada saya. Nah, jadi kalau misalkan tadi pada Google Master Planner tadi pada ujian prakteknya, maka ini kita klik kanan, kita klik tambahkan pintasan ke drive. Nah, ini tinggal kita screenshot Bapak Ibu ya, screenshot. Kemudiannya ini kita simpan di Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu mau simpan di mana. Kalau saya simpannya di Google Master level 2 Teot praktek 1, kita simpan, kasih nama pintasan drive. Oke, kita save. Nah, ada ini, maka bagaimana memproses ini, kita tinggal mengupload dari komputer, kemudian kita ambil pada tadi GMP2 full praktek 1, klik pintasan drive, ampun. Nah, tinggal kita atur. Oke, demikian tugas yang pertama, bagaimana membuat pintasan di Google Drive. Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan Google Dokumen. Itu di sini diharapkan kita mampu bekerja keras dengan Smartsheet dan Smart Compose, menerjemahkan dokumen, mencari data dengan Explorer, format penguatan teks, add-on, hyperdocs. Nah, tugas yang pertama adalah bagaimana menjadikan dokumen lebih interaktif dengan fitur Smartsheet. Oke, Ibu, kita coba lihat. Tugasnya adalah buat tabel seperti di bawah, ketika add, memasukkan email, dokumen, dan tanggal. Oke, kita coba Bapak Ibu, kita buat, kita buka drive saya, kita buat dokumen baru. Oke, ini kita coba membuat tabel, kita kan, Bapak Ibu, berarti di sini kita sisipkan tabel. Misalkan tabel berapa Bapak Ibu mau nambah 2 tabel. Oke. Dengan urutan misalkan nomor pertama, kemudian ini tugasnya, kemudian kita akan kirim ke email siapa. Oke, kita buat di sini misalkan kolom siapa, kemudian apa yang harus dikerjakan, dokumen mana, dokumen, kemudian ini harus dikerjakan tanggal berapa. Oke, posisi nomor 1 kita tandakan ini sebagai nomor 1, kita klik. Oke, ini kita perkecil saja untuk nomornya. Nah, kemudian tugasnya adalah melakukan, misalkan Bapak Ibu mau buat apa, melakukan pengeditan. Pengeditan tadi file tadi ya Bapak Ibu yang sudah kita tadi. Nah, untuk siapa file ini kita lakukan pengeditan? Nah, untuk siapa? Maka di sini adalah kita menekan kontrol daripada Smart Chip. Fitur Smart Chip itu adalah dinamakan seperti add, dengan menekan tombol Shift A atau Shift 2. Kita akan keluar seperti ini. Nah, maka di sini adalah email. Nah, di sini ada orang. Nah, Kustalani, Jack Biru. Nah, kalau kita ingin lebih meluaskan,
Nah, kepada siapa yang ingin kita beri tugas, maka tinggal kita klik. Tetapi jika ada orang yang ingin kita kirim, ingin kita beritahukan, tidak ada di daftar ini, maka tinggal kita mengetik. Oke, kita coba dulu tugas pertama, melakukan penelitian kepada Kustalani. Nah, maka pada Kustalani ini sudah diberitahukan nanti untuk tentang melakukan pengeditan akan diberitahukan. Oke, kemudian pada persoalan ini dia dokumen apa? Nah, dokumen ini tekan kembali smart chipnya shift 2. Ini untuk A, file apa? Nah, Bapak Ibu, ini kita jadi file panduan pengemasan, salinan. Nah, kita luaskan. Nah, Bapak Ibu di sini panduan pengemasan program. Nah, ini tugas abstrak. Nah, jadi kita mau melakukan tugas abstrak. Nah, oke, jadi tinggal kita klik. Nah, di sini ya. Kemudian pada tanggal berapa? Tekan lagi kembali smart chipnya shift 2. Mungkul kita cari tanggalnya. Nah, pada tanggal mungkin tanggal besok, tanggal. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu, kita saja tanggal berapa Bapak Ibu mau merencanakan. Mungkin di bulan September dia harus selesai. Tanggal 5. Nah, 5 September 2020. Tanggal ini terus kusuran tadi. Nah, Ibu ya. Nah, jadi oke. Oh, kita mau lanjutkan lagi, misalkan menambahkan baris tugas kedua. Misalkan melanjutkan tugasnya melanjutkan pekerjaan apalah Bapak Ibu ya. Misalkan saja melanjutkan pekerjaan. Kemudian pada siapa? Nah, misalkan orang yang tidak ada di sini, maka ini kita ketik ya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin mengirimkan kepada wanjack.spd@gmail.com. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya orang ini belum berada di kontak kita atau belum pernah kita kirim file atau apapun ke Wanjack SPD, maka dia tidak muncul seperti Pak Kustalani ini. Ya, Pak Kustalani ini sudah pernah saya simpan karena ini adalah mentor saya. Nah, maka dia sudah masuk ke dalam daftar kita. Sedangkan Wanjack ini datanya belum sebagai kontak saya, maka dia tidak muncul. Oke, tidak masalah, berarti tinggal kita ketikkan. Kemudian dokumennya apa? Nah, dokumennya kita pilih lagi, melanjutkan apa? Nah, kalau Bapak Ibu dokumen yang ada di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, tetapi kalau ada salah satu dokumen yang belum terbaca di sini, karena ini tidak semuanya otomatis. Ada yang sudah terbaca dan ada yang tidak terbaca. Jadi bagaimana supaya file yang tidak terbaca itu bisa kita masukkan, Bapak Ibu kembali menekan shift 2. Nah, Bapak Ibu mencari file itu melalui link. Nah, mencari link. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada file itu, maka file itu harus dibagikan dulu. Jadi sehingga kita bisa menyalin linknya. Ya, oke kita contohkan. Misalkan saya membuka drive ini. Nah, drive ini kan coba kita cek. Ini kan belum saya bagikan nih. Nah, editor. Nah, masih dibatasi, hanya bisa dibuka oleh Wanjack. Nah, ini jika file ini saya ingin buka, jadi siapa saja yang memiliki link, maka ini kita salin link, kemudian selesai. Jadi kita kembali kepada dokumen tadi. Kalau dia misalkan tidak terbaca, maka ini kita pastikan linknya. Maka jika kita terapkan, nah di sini keluar linknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita klik, nah dia kembali ke tugas abstrak, tapi dia dalam bentuk link. Bisa jadi mungkin nanti seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian untuk tanggal kita kembalikan kepada save it. Ya, tanggal seperti ini. Nah, mungkin tanggal berapa ya?
Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kalau ini tanggal 5 ya mungkin bisa jadi kita pilih tanggal 8 gitu, September. Oke, jadi demikian untuk bagaimana menggunakan fitur daripada Smart Chip itu sendiri. Nah, untuk tugasnya ini tinggal kita screenshot. Nah, oke, mungkin terlalu kecil, kita screenshot. Kita simpan pekerjaan kita sebagai Smart Chip. Oke, pada tugasnya di sini tinggal kita upload foto Smart Chip. Nah, ini teksnya ketutup ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pada seperti ini kita bisa menggunakan dia sebagai urutan, pindahkan ke belakang. Maka teksnya dia berada di depan untuk gambarnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau mengecilkan, nah, kalau Bapak Ibu mau mengecilkan tidak masalah, tinggal ditarik saja. Oke, sudah selesai untuk bagaimana menjadikan dokumen lebih interaktif dengan fitur Smart Chip. Kemudian bagaimana memasukkan tulisan dengan fitur jelajah Explore. Oke, kita kembali kepada dokumen tadi. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan fitur jelajah Explore. Nah, fitur jelajah Explore itu biasanya berada di alat. Kalau tidak ada di alat, berarti dia berada di samping kanan Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini yang di bawah samping kanan. Inilah fitur pelajari. Tinggal klik. Nah, Ibu tinggal memasukkan apa yang Bapak Ibu mau ambil, misalkan Google Workspace. Nah, oke, maaf Bapak Ibu, klik dulu saya Google Workspace Education. Klik keluarnya. Nah, jika Bapak Ibu ini mengkopinya, maka Bapak Ibu tinggal ambil saja. Nah, terus tulis, di copy, kemudian tempel. Nah, ditempel. Oh, Bapak Ibu tadi sudah tekan. Oke, ini kita copy, ini kita klik, kita tempel. Nah, oke, tinggal bagaimana kita menggunakan fitur gerak jari sambil kita menyalin dan mempastekannya. Oke, ya. Oke, ini tinggal kita screenshot lagi pada tugas berikutnya. Nah, screenshot dan pada buah jari. Ini kita simpan. Ini kita simpan sebagai fitur pelajari. Explore. Simpan. Kemudian pada tugas berikutnya, ya, kita tinggal mengupload fotonya. Itu fitur pelajari. Kita buka. Oke, sudah kita simpan. Kemudian tugas berikutnya, bagaimana menerjemahkan dokumen di Google Dokumen. Oke, di Google Doc. Oke, kita buka bagaimana kita menjelajahi. Misalkan ini ada abstrak, ada file kita, ini kita mau kita terjemahkan, maka klik alat ya Bapak Ibu, alat, ya, alat yang berada di atas, alat. Nah, di sini kita cari dikte, nah, dikte atau menerjemahkan, ya, dikte dan untuk berbicara Inggris. Oke, nah, dari alat, kata, nah, ini kalau untuk program kamus. Nah, oke, Ibu ya. Nah, wah, kenapa ini tidak keluar kata terjemahnya? Nah, ini hati-hati Bapak Ibu bahwa file ini masih dalam format Microsoft Word. Maka file ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk Google Dokumen. Nah, maka file ini kita simpan sebagai Google Dokumen.
ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi file ini sudah kita simpan ke dalam bentuk Google Dokumen, nah, Google Docs. Nah, oke, baru kita buka alat. Nah, baru keluar terjemahkan dokumen. Nah, jadi kalau dia masih dalam filenya masih Microsoft Word, dia belum keluar terjemahkan dokumen. Nah, ini kita buka terjemahkan dokumen, kita pilih bahasa. Misalkan kita mau pilih ke bahasa Inggris. Nah, tinggal kita Bapak Ibu klik terjemahkan. Nah, sebagai tugas ini kita screenshot terjemahkan dokumennya. Kita simpan. Terjemahkan dokumen. Oke, kita save. Oke. Jadi kita kembali. Nah, kemudian pada tadi ini kita upload hasil pengerjaan kita, terjemahkan dokumen. Sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, bagaimana mengatur pengemasan gaya sebuah gambar di belakang teks. Ya, seperti tadi Bapak Ibu ya, kita teks atau kita upload lah saja. Jadi kita coba bagaimana kita mengatur pengemasan. Nah, ya gambar. Oke, di sini ini kita sisihkan, misalkan gambar upload dari drive, kita mau upload. Nah, misalkan yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kita sisipkan. Kita klik, mungkin ini terlalu besar. Oke, kita pindahkan. Nah, ini dia bisa jadi pada opsi gambar. Nah, kalau di sini kita letakkan di belakangnya, di belakang teks ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa kita geser. Nah, dia berada di belakang teks. Nah, ini posisinya dia berada di belakang teks. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ya, nah, kalau pada tadi klik kanan, gambar pada pengemasan teks. Nah, di sini pada gambar ini. Oke. Ini kita simpan. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke, kita simpan sisip gambar. Kita kasih nama sisip gambar. Kemudian kita berikan kepada upload sisip gambar. Oke. Selesai. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana membuat hyperdoc di Google Dokumen. Nah, buat hyperdoc berarti konsepnya sama saja, kita tinggal menyisipkan dari ada hyperlink. Tapi kalau di sini ini diperintahkan untuk membuat tabel dengan 4 baris 4 kolom. Itu nanti saja Bapak Ibu, saya hanya mempraktekkan bagaimana kita membuat hyperlink tadi ya, atau hyperdoc. Nah, bekerja misalkan di sini kita buat, tekan tombol ini, tekan link ini. Nah, oke, ketika kita sudah ketikkan, maka kita highlight, tekan link ini, kemudian sisipkan link, klik. Nah, kalau kita mau tempelkan, silakan tekan link ini untuk pembahasan simulasi ujian yang kemarin Bapak Ibu, atau kita punya link kita pastikan. Nah, atau kita punya link, nah, jika tidak, kita misalkan mau masukkan apa, misalkan pembahasan ini, betul kan? Saya Pak Ibu. Jadi ketika kita tekan link ini, masuk ke pembahasan simulasi ujian. Itu untuk bagaimana kita menggunakan hyperlink itu sendiri. Kalau Bapak Ibu mau buat tabel, nah dipersilakan. Nah, silakan Bapak Ibu buat tabel, disisipkan tabel tadi 4 baris 4 kolom Bapak Ibu ya.
Oke, silakan misalkan di sini apa, tentang apa Bapak Ibu. Nah, silakan saja untuk Bapak Ibu berkreasi. Yang jelas bagaimana maksud daripada tugas berikutnya adalah membuat hyperdoc atau hyperlink. Nah, seperti tadi, misalkan di YouTube, aku mau ke YouTube ya, silakan tadi. Di bagaimana Bapak Ibu membuat link itu sendiri tadi. Jadi misalkan di sini kita masukkan gambar logo YouTube, buat klik tonton ini. Nah, tonton ini, maka kita cari tadi untuk link yang akan ke YouTube-nya tadi. Kita buka YouTube. Ya. Ya, kita ambil linknya. Akan kita cari belajar tentang kita mau ambil misalkan link video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan coba memperkenalkan salah satu aplikasi pengedit video, yaitu pada dokumen tadi, tonton ini Bapak Ibu tinggal di highlight, klik, maka dipastikan link yang tadi sudah kita copy. Jadi demikian Bapak Ibu untuk bagaimana kita menghyperlinkkan tadi. Oke, untuk berikutnya bagaimana mempertebal garis tabel. Kembali kepada tadi, kalau misalkan ini tabel ini kita klik kanan, kemudian kita lihat properti tabel ya. Oke, saya ulang, pada tabel ini sembarang, kemudian kita klik kanan, kemudian kita cari yang namanya properti tabel ya, ini ya. Oke, properti tabel, baris, kolom, rataan, tinggal lebar kolom, warna. Atas tabel warna. Ini misalkan Bapak Ibu mau menebalkan ya ke 4,5. Tinggal klik di 4,5-nya, maka sudah ya jadi. Tinggal Bapak Ibu simpan. Oke, untuk kita save tadi, kita screenshot tadi, kemudian kita upload dari sini. Oke, demikian untuk bagaimana mengerjakan Google Master Trainer level 2 untuk ujian praktek yang pertama tentang Drive dan Google Dokumen. Untuk berikutnya pada video selanjutnya kita akan bahas untuk materi yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.